Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya pada pertemuan 6 manajemen pemasaran yang berjudul lingkungan demografis dan perkembangan dalam lingkungan makro. Yang pertama, kekuatan lingkungan. Kekuatan lingkungan itu terdiri dari demografik, politikal legal, teknologikal, natural, sosio-kultural, dan ekonomik. Yang pertama adalah lingkungan demografi, terdiri dari pertumbuhan populasi dunia, kedua bauran usia populasi, tiga pasar etnik, empat kelompok terdidik, lima pola rumah tangga, dan enam perubahan geografis dalam populasi. Biasanya kelompok usia ini terdiri dari 65 plus, 40 sampai 65, 25 sampai 40, lalu teens, school age, dan preschool. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Daya beli akan mempengaruhi tingkat pembelian masyarakat. Pemasar harus memperhatikan distribusi pendapatan. Pendapatan sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Contoh, Levis merespon perubahan distribusi pendapatan dengan menambahkan segmentasi untuk kelas atas dan kelas bawah. Lalu berikutnya tabungan, utang, dan kredit. Contoh, jika rasio utang tinggi, maka pengeluaran juga akan melambat untuk barang yang harganya tinggi. 3. Ada lingkungan sosial budaya. Yang pertama, pandangan orang tentang diri sendiri. Lalu pandangan tentang orang lain, pandangan tentang organisasi, pandangan tentang masyarakat, pandangan tentang alam, dan pandangan tentang alam semesta. Pandangan masyarakat. Pola konsumsi seringkali mencerminkan sikap sosial. Makers or high achieve who eat theirs and live well. Chars usually live more frugally, travel smaller cars, and wear simple clothes. Except and Secret are major market for movies, music, surfing, and camping. 4. Lingkungan alam. Terdiri dari terbatasnya bahan mentah bumi, lalu kenaikan harga pada sumber daya, pengendalian populasi, dan yang terakhir, proteksi pemerintah. Lingkungan teknologi biasanya mengalami kecepatan perubahan yang semakin tinggi, peluang inovasi yang tak terbatas, anggaran R&D yang bervariasi, dan yang terakhir bertambahnya aturan tentang perubahan teknologi. Lalu yang keenam, lingkungan hukum politik. Pemasar harus bekerja dalam banyak hukum yang mengatur praktik bisnis karena adanya yang pertama peningkatan peraturan bisnis, lalu pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Pengukuran permintaan pasar. There are many productive ways to break down the market. The potential market is the set of consumers with a sufficient level of interest in a market after. However, their interest is not enough to define a market unless they also have sufficient income and access to the product. 2. The available market is the set of consumers who have interest, income, and access to a particular offer. The company or government might stretch sales to a certain group. A particular state might ban motorcycle sales to anyone under 21 years of age. Equilibrium other constitute the equity available market, the set of consumers who have interest, income, access, and qualification for the market offer. 3. The target market is the part of the qualified available market the company decides to pursue. The company might concentrate its marketing and distribution effort on its cause. 4. The printed market in the set of consumers who are buying the company's product. Next, permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah perkiraan pangsa pasar perusahaan permintaan pada tingkat alternatif upaya pemasaran perusahaan dalam periode waktu tertentu. Itu tergantung bagaimana produk, pelayanan, harga, dan komunikasi perusahaan dipersepsikan relatif terhadap pesaing. Lalu, hal lain yang sama, pangsa pasar perusahaan tergantung pada skala relatif dan efektivitas pengeluaran pasarnya. Dan yang berikutnya, pembangunan model pemasaran telah mengembangkan respon penjualan berfungsi untuk mengukur bagaimana penjualan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasarannya, bauran pemasaran, dan efektivitas pemasaran.
Baik, saya akhiri pembahasan pada materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.